Tempat
pujian dan kemuliaan. Haleluya. Terus kita bersukacita, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan dulu. Haleluya. Biar ada sukacita yang memenuhi kita semua siang hari ini. Kita membesarkan nama Tuhan. Amin. Kita percaya melalui pujian ini, setiap belenggu-belenggu yang melekat kita dilepaskan. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Puji-pujilah Tuhan. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Dalam
duta menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Haleluya Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama, amin Tuhan, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku
hidup, yakin kau bersama kami. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang demikian tidak menentu, Kau tetap mampukan kami bersama-sama menyembah, menikmati hadirat-Mu, bahkan memberikan pujian sebagai tanda bahwa kami tahu semua hal tentang kami itu karena perbuatan Tuhan. Terima segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan yang kami persembahkan hanya jadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang mari taburkanlah kami, hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu, supaya sekalipun masih perlu waktu kami diam di tengah-tengah keadaan yang gak menentu ini, tapi kekuatan Tuhan selalu ada pada kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang sempurna. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalamnya. Yang percaya kita semua sama-sama mengatakan Amin. amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Biasa. Betul nih, kita luar biasa. Amin. Amin. Jenuh nggak? Amin. Luar biasa. Ayo. Bu Cucu, jenuh nggak Bu Cucu? Amin. 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 Dengan aktivitas terbatas ya, ruang lingkup sempit. Jordan, bosan nggak? Belum, Om. Nah, belum. Nggak usah khawatir atau takut untuk bilang bosan. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, jenuh nggak? Jenuh. Nah, kalau Jordan bilang belum, berarti Tuhan tambahin loh, lebih panjang lagi keadaan. Setuju nggak kita kalau ini sudah bikin kita jenuh? Setuju tuh. Dengerin istri saya dari belakang bilang setuju, jenuh. Wah, bosan ini benar. Nggak usah khawatir untuk ini bosan, ini jenuh. Yang terpenting sekarang adalah kita nggak membiarin perasaan jenuh atau bosan ini melemahkan kerohanian. Amin. 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 Hendra, bosan nggak? Bosan, Pak. Nah, coba kita tanya Pak Pandi. Pak Pandi, jenuh nggak Pak Pandi? Banget ya. Nggak apa-apa. Ya. Tapi mari jangan biarkan rasa jenuh dan bosan itu ngelemahin kerohanian. Amin. Kita dengar baik-baik bahwa sebetulnya apa yang sedang kita rasakan dari keadaan yang berlangsung hari ini, itu juga pernah menerpa orang yang rohaninya luar biasa, dan dia pun ngalami apa yang disebut jenuh, bosan. Lihat Habakuk pasal 2 ayat 1. Perhatikan baik-baik bagaimana statement yang dia ucapkan. Itu menunjukkan suasana hati yang udah empat, yang udah jenuh, yang pengen supaya merasakan perbaikan keadaan sekarang terjadi. Halo? Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Amin. Ngerasain apa yang sekarang ada di hati saudara dan saya. Halo? Jenuh. Jenuh. Kalau saudara tanya, bagaimana dengan perasaan orang-orang yang disebut hamba Tuhan? Apakah dia jenuh? Sementara kalau saya lihat dia khotbah menggebu-gebu, Pak, hari ini saya mau bilang, Habakuk saja, Nabi bisa ngomong gini. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan? Perhatikan baik-baik.
Bukankah ini suara hati dari sebuah kejenuhan yang sudah sampai di puncaknya? Betul? Halo. Iya, kita jenuh dengan keadaan ini. Cuman sekarang melalui apa yang kita baca, jadi kita tahu, oh, ini bukan keadaan yang pas, perlu untuk membuat kerohanian kita terganggu. Sebab ribuan tahun yang lalu ada orang benar, ada nabi yang kali rohaninya tidaklah diragukan lagi, juga mengalami situasi yang buat dia tertekan sampai begitu jenuh dan juga bosannya, lalu berseru, berapa lama lagi Tuhan? Amin. Tapi yang terpenting adalah hari ini, biarlah semua kejenuhan dan kebosanan itu tidak ganggu rohani kita. Amin. Kita mau belajar sekarang untuk mencari tahu apa sih yang mesti kita perbuat di tengah-tengah keadaan yang menjenuhkan ini, di tengah-tengah situasi yang membosankan ini. Melalui sikap yang Habakuk lakukan, melalui apa yang Habakuk temukan, maka kita bisa menemukan apa yang harus kita kerjakan untuk menyikapi kejenuhan yang sedang melanda. Amin. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Habakuk 2 ayat 1. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, menyikapi keadaan jenuh, menyikapi situasi yang membosankan ini, ya, supaya situasi yang bikin kita boring ini enggak bikin kerohanian merosot. Bilang amin. Amin. Yang pertama, lihat Habakuk 2 ayat 1. Sama-sama kita baca. 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Amin. Saya baca sekali lagi buat Bapak dan Ibu. Aku mau berdiri. Ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, ini yang pertama yang dilakukan. Apa itu? Doa, tapi nggak asal berdoa. Halo? Amin. Kenapa saya mesti memberikan penjelasan detail tentang doa? Karena kalau soal doa, semua orang Kristen berdoa. Amin. Amin. Semua orang Kristen berdoa. Tapi apakah doa mengubah suasana hatinya? Apakah doa menjadikan dia terhibur dan kuat? Belum tentu. Sebab kalau mau kita benar mengalami itu, doa, tapi jangan asal berdoa. Amin. 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 Secara harafiah, menara pada masa lalu itu berfungsi sebagai tempat yang paling strategis. Perhatikan baik-baik. Untuk bisa melihat sekiranya ada musuh yang datang mendekat. Jadi dari menara lah orang bisa tahu musuh itu udah dekat atau masih jauh. Dan dari menara itu kemudian bisa dilakukan antisipasi untuk serangan yang musuh akan buat. Nah, kalau secara rohani, maka doalah tempat strategis untuk kita bisa lihat apa sebenarnya yang Tuhan kerjakan di balik peristiwa ini dan mengantisipasi bagaimana berlaku di suasana yang tidak menyenangkan. Amin. Amin. Yang dilakukan oleh Habakuk di tengah-tengah kejenuhan, di mana dia bingung harus bikin apa. Sampai ngomong, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, aku berseru, engkau tidak menjawab. Di situasi yang sudah bikin hatinya amat bosan, Alkitab bilang, aku mau berdiri. Sekarang aku mau berdiri di tempat pengintaianku, dan berdiri tegak. Wih, saudara perhatikan baik-baik satu kata per kata yang lain yang dituliskan di sana. Bagaimana dia bukan cuma sekedar berdiri di menara, tapi ada kata apa?
Meninjau dan tempat pengintaian kuda. berdiri tegak. Berdiri tegak. Apa yang difirmankan. Amin. Amin. Jadi beda orang diri aja sama berdiri tegak. Orang yang berdiri aja sekedar berdiri, tapi berdiri tegak itu butuh power untuk bikin dirinya tetap tegak. Amen. Halo. Amen. Amin. Ini yang bisa membuat kita tahan di tengah-tengah kejenuhan, di tengah-tengah situasi yang bisa bikin hati boring dan bosan. Yaitu apa? Doa, cuma jangan sekedar. Amin. Halo. Amen. Amin. Kenapa perlu untuk kita sama-sama renungkan? Karena banyak orang Kristen nggak mendapat faedah apa-apa dari doa yang dia lakukan. Dia hanya mengerjakan doa sebagai rutinitas. Bangun pagi doa, mau makan doa, mau pergi doa, mau bobok doa, begitu juga besok dan lusa. Bertahun-tahun doa. Lalu ketika hamba Tuhan berkhotbah tentang doa, dia bilang, saya nggak ngerasain faedahnya. Ya iya, karena engkau doa, sekedar doa, asal berdoa. Hari ini kita perlu berdoa, jangan cuma sekedar berdoa. Amin. Amen. Setiap perkataan yang ditulis di Alkitab, kalau kita mau jelas, sebetulnya ada sesuatu tuntutan yang diminta untuk kita kerjakan, jangan asal atau sekedarnya. Aku mau tayanku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau. Saudara perhatikan baik-baik. Dia bukan cuma berdiri, tapi berdiri tegak. Lalu Alkitab bilang, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara perhatikan baik-baik. Betapa dia bangun doa, itu tidak sekedar. Dia berdoa, tidak asal berdoa. Amen. Amin, saudara. Amen. Tidak ada seorang pun keadaan sekarang yang nggak jenuh. Semua kita bosan. Bagaimana menyiasatinya? Lihat apa yang dilakukan oleh Habakuk. Dia berdoa. Doa jadi tempat strategis untuk kita dapat kekuatan, untuk kita dapat sesuatu yang baru, untuk kita dapat penghiburan. Makanya sekarang, yuk, mari sama-sama kita doa, tidak asal berdoa. Amen. Halo? Rubah doa kita supaya jangan sekedar. Karena nanti faedahnya kita dapat. Amen. Amin. Saudara lihat kisah para rasul, ya, supaya saudara tahu dan percaya untuk doa nggak hanya sekedar, tapi sekarang mau doa dengan serius, lebih serius lagi. Kisah para rasul ayat 4, kisah para rasul 4, ayat 29 sampai 31. Yang udah ketemu ayatnya, yuk baca buat kita semua. Kisah 4, 29, 31. Udah lihat belum? Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bilang amin. Ayat Terus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyangkan tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang ajaib di catatan sini? Ini keterangan di mana yang berdoa saat itu jemaat. Bilang amin. Kalau saudara baca Alkitab itu ada tulisan perikopnya doa jemaat. Jadi bukan orang yang kalibernya nabi, bukan orang yang kalibernya rasul, jemaat. Amin. Jemaat. Jemaat biasa sama seperti kita. Jemaat biasa. Bilang amin. Tapi ketika mereka doa tidak asal,
Mereka doa tidak sekedar. Perhatikan faedah yang mereka peroleh. Supaya kita pun sekalipun cuma karena doa tidak asal, dapetin yang extraordinary dari Tuhan. Amin. Yang pertama, perhatikan kenapa saya bilang ini doa yang betul-betul tidak asal. Ya, dia bilang begini ayatnya. Ayat 27, ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, perhatikan. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Wah, ini masih rangkaian di mana pada saat itu Simon Petrus dengan Yohanes udah diancam nih. Udah diancam, udah mau ditangkap. Orang-orang percaya pada saat itu dalam keadaan yang tertindas. Mereka nggak bisa leluasa melakukan tugas penginjilannya. Mereka nggak gampang untuk bersekutu. Lihat. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Perhatikan. Ya. Bukankah saudara dan saya sekarang sebetulnya juga sedang terancam? Halo? Kita terancam. Urusan-urusan kita semuanya bisa nggak berjalan seperti yang kita harapin. Betul nggak? Ya. Nah, itu sekarang kita rada ragu apakah bisa terrealisasi atau enggak. Betul nggak? Sama. Kita terancam semua. Halo? Halo? Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Nah, lihat doanya. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Perhatikan baik-baik bagaimana doa dengan doa yang tidak asal perbedaannya. Perhatikan. Mereka tidak mengucapkan satupun permintaan supaya musuh dihancurkan, supaya musuh disingkirkan. Betul tidak? Betul. Halo? Amin. Nggak ada catatan waktu saya baca ini nih orang kan terancam. Kok nggak ada permintaan yang umum diucapkan orang-orang berdoa sekarang ini? Tuhan singkirkanlah, Tuhan jauhkanlah. Enggak loh. Mereka bilang apa? Berikanlah kepadamu kepada hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Amin. Hello. Amin. Hello. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Jadi artinya begini. Bagaimana doa yang tidak asal berdoa terlihat baik pada permintaan-permintaan bagaimana orang itu tidak peduli dengan musuh, tidak perlu dia dengan lawan. Yang dia pikirkan adalah dapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Dapat keberanian dari Tuhan. Halo. Amin. Sebabnya ada seorang hamba Tuhan pernah memberikan satu quote yang dahsyat. Berdoalah bukan supaya Tuhan singkirkan musuhmu, tapi mintalah supaya Tuhan beri kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Halo. Amin. Doa yang tidak asal berdoa. Amin, saudara. Amin. Doa yang nggak sekedar dilakukan. Yuk kita lakuin ini. Yang kedua, perhatikan. Mereka minta keberanian untuk bersaksi. Mereka juga berdoa untuk apa? Perhatikan lagi baik-baik. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Artinya fokus kepada diri mereka, tidak menghilangkan empati mereka untuk kesusahan orang lain. Amin. Gak salah kalau kita berdoa minta Tuhan lindungi aku, cukupkan kebutuhanku, tolong anak mantuku, nggak salah. Tapi stop kalau urusannya aku melulu. Amin. Halo? Amin. Berkati usahaku, tolong anak-anakku, semua yang mereka upayakan, lindungi pasangannya, anak mantu cucuku. Iya, oke, silakan aja. Tapi jangan itu mendominasi semua doa kita. Doa jangan sekedar. Itu udah terbiasa kita ucapin tahun lalu. Hari ini kita berdoa seperti semangatnya Habakuk waktu berdoa. Amin.
Amin. Berdoa seperti semangatnya jemaat-jemaat pada masa lalu berdoa. Mereka tidak peduli untuk musuh yang masih ada di depan, asal Tuhan berikan kekuatan untuk sanggup menghadapinya. Amin. Halo, ini doa yang begini. Amin, saudara. Yang membuat bangkit. Tapi kalau kita terus berdoa tentang apa yang kita perlukan, tentang apa yang jadi rasa takut kita, dengerin baik-baik, kita akan terus dirundung itu. Tapi mulai berdoa juga untuk orang lain supaya dapat pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Amin. Mulai berdoa dengan ucapan doa yang kemarin-kemarin kita nggak lakukan. Halo. Amin. Amin. Supaya sekarang kita tahu ketika kita tidak asal berdoa. Ketika kita doa, enggak sekedar faedahnya. Alkitab bilang di ayat berikutnya. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, perhatikan baik-baik. Ini manfaatnya. Ini yang saya rindu. Terjadi sama saudara dan saya. Amin. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Apa anehnya? Dengerin baik-baik. Goyanglah tempat mereka berkumpul adalah pengalaman para rasul. Waktu mereka disuruh tunggu sampai Roh Kudus turun. Bilang amin. Mereka jemaat biasa. Tapi mereka mengalami apa yang para rasul alamin. Amin. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Waktu itu Roh Kudus turun kepada para rasul. Dan sekarang ketika mereka tidak asal berdoa, mereka juga ngalamin yang para rasul alamin. Amin. Lalu Alkitab kata mereka memberitakan firman dengan berani. Ini adalah tindakan yang waktu itu para rasul dapetin dari Tuhan. Dan sekarang mereka juga peroleh dari Tuhan. Ketika engkau, meskipun cuma dia jemaat biasa, kalau berdoa tidak asal, dengar baik-baik. Hal hebat yang hamba-hamba Tuhan alamin akan diberikan buat kita. Amin. Amin. Selama ini kita mendengar kesaksian. Bagaimana ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dapat pengalaman dahsyat. Dengar, jangan kecil hati. Itu juga bisa jadi milik saudara. Amin. Dia tidak hanya memberikan extraordinary. Cuman kepada rasul-rasul. Tapi kepada jemaat biasa pun. Terhadap kita pun. Asal mulai hari ini. Kita doa tidak asal. Amin. 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 Ini yang bisa buat kita seger. Hari yang penuh kebosanan ini. Yaitu doa tapi tidak asal. Amin. 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 Sekarang ini kan tren. Gampang dengerin khotbah kesaksian lewat YouTube, lewat apapun. Dan dengar baik-baik. Hal hebat yang mereka saksikan juga bisa terjadi buat saudara. Itu bukan cuma rasul. Itu bukan milik para hamba-hamba Tuhan hebat. Tuhan tidak membedakan. Asal kita doa, tidak sekedar. Amin. Yang pertama. Yang kedua apalagi yang mesti kita lakukan di tengah situasi yang sangat menjenuhkan ini? Rela jalanin proses. Amin. Rela aja dengan proses yang harus kita lewatin. Bilang amin. Amin. Sekarang ini itu, waduh, membangkang dengan situasi. Hari ini dengar baik-baik. Rela aja dengan proses yang harus dijalani. Amin. Saudara? Habakuk 2. Ayat 2 dan 3. Ya. Yang pertama doa. Jangan asal. Amin. Amin. Yang kedua, rela jalani proses. Habakuk 2 dan 3. Firman Tuhan begini. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh. Perhatikan baik-baik ada kata, lalu Tuhan menjawab aku. Wih, senang nggak kalau kita udah berharap banget, lalu dijawab Tuhan? Senang banget. Cuman hari ini saya mau bilang sama saudara, kadang jawaban yang Tuhan kasih beda dengan yang kita nanti. Amin. Woi. Amin. Habakuk juga dijawab sama Tuhan loh, bayangin. Udah pengen banget ngerasain keadaan yang berubah, tapi kalau saudara perhatikan faktanya,
Tuhan malah jawab, nggak sama seperti yang dia pengen. Saat itu Habakuk pengen banget supaya penindasan yang dialami orang-orang Yehuda akibat perbuatan bangsa Kasdim berakhir. Udah capek menderita, udah bosan, udah gak kuat lagi dengan kesusahan ini. Tolong Tuhan, jawab Tuhan. Dijawab, tapi jawabannya gini. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh. Orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Haleluya. Dijawab. Dia pengen supaya keadaan sekarang berakhir sama seperti kerinduan Bapak dan Ibu. Kita kan lagi sama-sama pengen supaya situasi baik lagi. Amin. 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 Semua kembali seperti semula. Tiba-tiba jadi dan terjadi jawaban Tuhan. Nggak sama dengan kita pengen. Nggak sama. Nah, kalau ini yang terjadi gimana? Rela jalanin proses. Amin. Amin. Amin Tuhan. Amin. Rela. Karena waktu itu jawaban Tuhan bukan pembebasan bangsa Yehuda dari bangsa Kasdim. Nggak dibebasin. Jawaban Tuhan rupanya datangnya dalam bentuk apa? Janji. Dalam bentuk pengharapan. Ya nanti. Saya kata nanti kan tadi? Nanti ya. Oke, jadi dijawab. Jadi kalau hari ini ada orang yang bilang Tuhan kok kayaknya nggak peduli, ya dia peduli. Cuman sementara ini nanti. Amin. Amin. Nanti. Ya, emang kalau pakai sudut pandang kita jawaban Tuhan itu nggak memuaskan, betul nggak? Nggak memuaskan. Tuhan aku sudah doa. Bahkan ngikutin yang kata Pak Yesaya bilang doa nggak asal nih Tuhan. Udah doa itu Tuhan. Tapi kenapa masih harus ngalamin yang begini? Dalam pandangan kita ini nggak memuaskan. Orang-orang Yehuda itu juga nggak memuaskan Habakuk. Orang Yehuda udah berada dalam kondisi yang sangat kritis, saudara. Mereka dijajah, dikepung, dianiayai bangsa Kasdim, sama seperti apa yang sedang terjadi oleh banyak orang percaya. Dianiaya, ditindis kita nih oleh situasi. Dan pada saat itu Habakuk pengen sekarang pulihin. Sekarang. Itu cara pandang manusia. Tapi cara pandang Tuhan tidak demikian. Amin. Tidak demikian. Ya, percayalah walaupun dia tidak segera membereskan. Itu bukan karena dia mengabaikan atau dia tidak peduli. Tapi itu bagian di mana dia pengen. Sama seperti kepada orang Yehuda. Dia berharap orang Yehuda bersabar dalam proses yang harus dia alamin. Amin. 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 Bersabar. Ini yang Tuhan pengen. Tetapi ia bersegera. Perhatikan baik-baik. Tulislah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Masih butuh dikit lagi waktu. Amin. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nah kalau kita mulai merasa, tapi kapan lagi Tuhan? Kapan lagi? Nantikan waktu itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Yang juga saya inginin, itu juga yang saudara inginin. Cuman sekarang ketika masih diminta untuk sabar, karena menunggu waktunya, maka mau nggak mau kita sekarang harus apa? Rela jalani berbagai-bagai proses yang sekarang terjadi. Ada rasa nggak enak, ada rasa bosan, ada perasaan jenuh. Itu harus kita laluin. Amin. Sama-sama kita pengen. Bahkan mungkin saking pengennya ada beberapa anak Tuhan itu suka nyanyi-nyanyi lagunya slang. Balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Ingat itu Jare? Jeremy apa lagunya Jar? Tahu. Itu sering sekarang dikenangin untuk merefleksi suasana hati.
Dan kata-katanya ternyata udah pernah diucapin dulu. Dia bilang balikin, oh balikin. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Kita pasti pengen begitu. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Tuhan bilang, masih membutuhkan sedikit waktu lagi. Amin. 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 Sabar dalam proses. Bilang amin. Bersabar. Ya. Saudara harus rela bersabar. Rela jalanin proses. Karena itu cara untuk mudah melalui keadaan yang berat. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya pergi sama istri. Kita keliling. Ya, kita ke Jawa. Ya. Di tengah jalan kita beli makanan. Udah kangen makan rendang, masakan Padang. Ya, itu paling enak. Kita bawa, dan kemudian sampai tempat kita makan. Biasanya sekarang adalah kemana-mana bawa sendok yang sekali pakai buang. Males pakai sendok orang lain. Jadi saya makan, nasinya pakai sendok, sendoknya sendok plastik. Pas giliran rendangnya, saya pegang, nafsunya hilang. Karena apa? Karena motong rendangnya susah banget. Susah banget motong rendangnya. Aduh, tadi udah gairah, lapar setengah hati, ngebayangin Padang. Giliran kuahnya enak, nasinya, lalu giliran daging, aduh susahnya. Akhirnya besok makan lagi. Masih ada rendangnya. Tapi kemudian pakai sendok yang besi. Saya makan, begitu pakai garpu yang besi, wah, rendangnya empuk. Rendangnya empuk. Dan di situ saya kemudian ngerasa, oh ini bukan persoalan dagingnya tadi keras atau empuk. Ini ternyata alat yang saya pakainya. Rendang itu terasa nggak enak, keras, karena saya menggunakan sendok atau garpu yang plastik. Jadi nggak kuat untuk motong, nggak kuat untuk membelahnya. Tapi begitu saya pakai garpu yang besi, rendang itu terasa empuk. Gampang dipotongnya dan enak dimakan. Yang saya mau katakan dari kejadian itu adalah apa? Semua yang terjadi di luar sana, itu berat ringannya tergantung siapa kitanya. Tergantung siapa kitanya. Kalau kita bermental seperti garpu plastik, maka sesuatu di luar yang ringan pun terasa sangat berat untuk kita jalanin. Tapi kalau kita terbangun seperti garpu besi, maka yang di luar berat itu juga terasa mudah untuk dilewatin. Amin. Amin. Itu Amin. sebabnya dengar baik-baik. Rela untuk jalanin proses. Apapun proses yang sedang Tuhan bentuk pada diri kita. Biarin. Supaya apa? Karena ketika rela untuk jalani proses, semua yang orang nggak suka, semua yang kata manusia nggak menyenangkan, kita mudah melaluinya. Amin. Ternyata bukan rendangnya yang salah. Rendangnya tetap sama. Cuman alat yang dipakainya yang berbeda. Kita mau menjadi alat yang tepat, alat yang diproses, alat yang rela untuk jalanin apapun keadaan yang sedang terjadi. Supaya apa? Supaya mudah hari lepas hari kita melalui suasana yang berat ini. Amin. 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 Tuhan jawab Habakuk, tapi dia menjawabnya adalah ya sabar, masih menunggu waktunya. Jadi rupanya bangsa Yehuda masih harus, sekalipun mereka bangsa yang dikasihi Tuhan, tapi mereka masih harus melalui proses berbagai-bagai hal nggak enak. Begitu pula yang kita sekarang sedang jalanin. Jadi sekarang saya mau bilang mas saudara, kita bisa melalui suasana yang nggak enak, membosankan, menjenuhkan ini. Doa jangan asal. Yang kedua, rela untuk diproses. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Hidup dengan iman. Amin. 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 Hidup harus dengan iman. Logika jangan lagi diutamain. Logika udah sulit kita pakai untuk menjalani hari-hari ini. Karena udah terbukti kok. Udah terbukti.
Semua orang yang menyebut dirinya pakar epidemiologi. Wah, semua orang yang mengatakan ahli virologi. Semuanya yang ahli-ahli itu virologi semuanya. Kecelek. Nggak ada yang bisa ngatasin variannya, pinteran virusnya. Begitu manusia udah hampir bisa mengalahkan virusnya bermutasi. Betul nggak? Ya. Virusnya bermutasi. Itu menunjukkan apa? Logika nggak bisa lagi jadi andalan kita. Halo? Logika nggak bisa lagi jadi andalan kita. Perhatikan Habakuk 2. Apa yang firman Tuhan katakan kepada Habakuk? Supaya Habakuk jalani. Habakuk 2 ayat 4. Coba lihat. Yuk baca 2-3. Sesungguhnya orang yang membutuhkan tidak putus hatinya. Orang yang benar itu akan hidup oleh pernyataannya. Amin. Amin. Tuhan ngomong sama Habakuk. Orang benar sekarang itu hidup oleh percaya. Amin. Halo? Amin, Pak. Oh, berapa lama lagi Tuhan dikasih tahu? Makanya sekarang hidup oleh percaya. Amin. Amin. Gak bisa. Saudara perhatiin semua. Oh, andelin analisa saudara. Gak bisa sekarang. Tuhan sedang membawa kita. Ya, sedang membawa kita. Untuk mengingat bagaimana nenek moyang kita dulu. Diajar Tuhan berjalan dengan percaya. Amin. Berjalan dengan percaya. Tidak lagi menjadikan logika sebagai sandaran. Tidak lagi menjadikan kemampuan kepintaran sebagai andalan. Gak bisa. Sekarang waktunya berjalan dengan percaya. Amin. 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 Iya. Ketika bangsa Israel berlari sebab di belakang dikejar oleh Mesir. Tuhan bawa mereka justru ke dalam satu situasi yang lebih menyeramkan lagi. Dituntun berhadapan dengan apa? Laut merah, laut Teberau, saudara. Dan di situ secara logika kita akan bilang begini, pasti Tuhan akan suruh kita menghindar. Betul? Pasti Tuhan suruh kita untuk cari jalan yang lain. Ternyata tidak. Tidak. Dimentokin oleh Laut Merah. Dan saudara dengar baik-baik. Yang membuat mereka bisa melaluinya. Itu percaya. Yang bisa membuat mereka lolos. Itu cuma iman. Amin. 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 Saya tidak tahu pergumulan besar apa yang sedang engkau miliki hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau bilang. Jangan jadikan logika sandaran. Jangan jadikan logika sebagai andalan. Karena hari-hari ini orang benar hidup cuma dengan percaya. Amin. 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 Halo. Amin. Amin. Mari saudara perhatikan. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 29. Yang sudah nemuin baca buat kita semua. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Halo. Amin. Nah, ayatnya nggak usah dihilangin. Senang saya baca ayat ini. Ayatnya bisa tolong dimunculin. Ayatnya bisa tetap dimunculin. Lihat. Mereka di sini merujuk kepada orang Israel. Betul? Tuh. Israel. Jadi ada dua kelompok manusia. Mereka yang adalah orang Israel dan orang-orang Mesir. Amin. Amin. Dua-duanya manusia. Nggak ada yang Batman, nggak ada yang Superman. Dua-duanya manusia yang sama terdiri dari darah dan daging. Bedanya adalah waktu orang Israel melintas Laut Merah, perhatikan, melintas Laut Merah,
Itu laut tanahnya Kering. kering sehingga mereka bisa melaluinya. Lalu kemudian ada lagi manusia lainnya yang disebut orang Mesir. Lalu lewat lagi situ, tetap sama di laut yang sama, laut merah. Tapi waktu mereka laluin, Alkitab bilang apa? Tenggelam. Tenggelam. Apa yang membuat si orang-orang Israel itu bisa lewat, sementara orang Mesir kok tenggelam? Apa? Karena iman. Karena iman. Iman. Percaya. Bilang amin. Percaya. Halo. Amin. Kita semua ini sama-sama berada di situasi yang sama sulitnya. Amin. 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 Dan yang membedakan kita dengan orang di luar sana untuk bisa melewati dengan kemenangan, usahamu menang, mimpimu terrealisasi, cita-citamu tidak tergendala, sementara orang lain gugur, itu adalah percayamu kepada Tuhan. Amin. Imanmu. Amin. Halo. Amin. Jadi hari ini hidup dengan iman. Amin. Hiduplah dengan. Saudara, saya coba cari referensi untuk mengetahui ini Laut Teberau itu seserem apa sih? Dan saya dapat di sana apa? Lebarnya Laut Teberau, saudara tahu? 355 km hampir. Dalamnya juga nggak kerawan. Kedalamannya hampir setengah kilo. Kok bisa manusia jalan di situ? Dan kalaupun bisa berenang, itu jauhnya hampir 500 kilo. Siapa yang kuat berenang seperti itu? Tapi Tuhan dengan kehebatannya, itu bisa bekerja untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang percaya. Amin. Semua yang sekarang sedang terjadi sulit untuk dipahami logika, sulit untuk diterobos dengan kepintaran. Tapi Tuhan bisa bekerja kalau kita percaya. Amin. Amin. Hidup dengan iman. Maksudnya hidup dengan iman begini. Lakukan saja yang menjadi bagian. Apapun hasilnya. Jangan ciut. Amin. Lakukan bagian. Ya. Bagian kita bekerja, ya kita bekerja. Bagian kita harus melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Urusan hasil dengan baik-baik. Jangan jadi ciut. Amin. 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 Karena yang lebarnya 500 km bisa dilalui oleh orang Israel. Amin. Orang Mesir. Amin. Amin. Jalan yang begitu berat. Jalur yang begitu mengerikan. Tapi kalau percaya, bisa untuk diterobos. Amin. Hari ini, mari saudara, di tengah-tengah kejenuhan, kebosanan yang begitu besar, sekarang aku mau doa tidak sekedar. Amin. Amin. Doa tidak sekedar. Dan aku rela jalani proses ini, rela jalani proses ini. Karena kalau kita memiliki hati yang mudah, rela diproses, tadi saya bilang apa? Hal berat yang orang bilang terasa mudah bagi kita. Amin. Saya ingat ada satu pujian yang begini. Aku punya dan mengenai iman percaya kuasa. Amin. Amin. Terima sekarang. Kemenangan bagi sama-sama yuk. Aku punya besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya
terima terima sekarang kemenangan. kemenangan daring. Tepuk tangan yang meriah begitu. Kita punya Tuhan yang besar. Amen. Dia bukan cuma berjanji sama Habakuk, dia juga berjanji sama kita. Amin. Amen. Sama kita bahwa sekalipun masih menunggu dikit lagi, tapi waktunya tiba, waktunya pasti tiba, semua akan berlalu. Itu sebabnya hari ini mari di masa-masa sekarang doa tidak asal. Yang kedua, rela menjalani proses. Jangan berontak dengan situasi yang sedang terjadi. Yang ketiga, hidup dengan iman. Mari kita tundukkan kepala. Bapak hamba sampaikan semua hal yang perlu untuk kami sama-sama ketahui. Ini waktu yang menyenuhkan, saat yang membosankan. Tetapi itu tidak akan boleh. Tidak akan boleh mengganggu kerohanian kami. Justru di situasi seperti ini, seperti hamba-Mu Habakuk berlaku, kami juga akan mengerjakannya. Kami mau berdoa, tidak sekedar berdoa Tuhan. Kami juga mau rela untuk jalani proses yang sekarang. Tuhan sedang kerjakan buat kami masing-masing Tuhan. Bahkan kami mulai hidup. Tidak lagi menjadikan logika sebagai sandaran. Tidak lagi membuat logika sebagai andalan. Tapi kami mau hidup oleh percaya Tuhan. Hidup oleh iman. Karena dengan iman, kami akan seperti orang-orang Israel. Bisa melewati laut Teberau, Tuhan. Dengan iman kami bisa melalui masa yang sulit ini. Bahkan kemudian terima kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan kami yang besar itu telah berjanji kepada kami untuk tolong kami semua. Terima kasih. Sempurnakan yang hamba-Mu sudah sampaikan. Tuhan tanam meteraikan di dalam diri kami masing-masing supaya jadi kekuatan ekstra. Amunisi yang baru yang membuat jiwa kami disegarkan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih untuk kesembuhan-Mu pada Jeremy. Begitu juga pada Pak Hermawan, pada Evans, pada kami semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kami semua ada karena mujizat Tuhan. Amen. Yang lemah kuatkan, yang sedih hati Tuhan hiburkan. Amin. Saya kasih setia Tuhan hari ini dan selama-lamanya buat kami semua. Angkat kedua tangan saudara. Kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita semua dari mulai saat ini sampai selama sampai Maranatha. Tiada di awan-awan untuk jemput kita semua. Yang diberkati dan percaya, kita sama-sama mengatakan Amin. hari Minggu Tuhan Memberkati kita semua. Silakan Amin. Tante pamit duluan. berkati semua.